Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Sebuah pisau hampir saja mengenai Cokorde, dan untungnya berhasil diselamatkan Andika alias Pendekar Slebor. Bagaimana selanjutnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Keesokan harinya, setelah kesehatannya terasa telah pulih benar, Andika secepatnya minta izin Cokorde untuk berangkat ke Tabanan. Untuk sementara, dia akan mengikuti isi surat dari pengirim yang tak jelas itu. Dengan begitu, diharapkan bisa membongkar maksud sesungguhnya orang itu. Entah lawan, entah pula kawan. Sebelum tengah hari, Andika sudah tiba di kota praja kerajaan Tabanan. Layaknya kota besar kerajaan, wilayah itu cukup ramai. Orang-orang menjalani kegiatan masing-masing untuk mengais nafkah sehari-hari. Lama juga Andika berkeliling-keliling kota praja. Sampai akhirnya Pendekar Slebor tiba di suatu daerah yang cukup ramai, karena di sana tampaknya sebagai jantung kota praja kerajaan Tabanan. Tatkala melintasi sebuah kedai, telinga Andika menangkap pembicaraan menarik tiga lelaki di dalamnya. Salah satu dari orang itu menyebut-nyebut tentang orang asing yang datang ke kota ini, dan Andika pun memutuskan untuk mencari tahu tentang orang asing itu dari mereka. Segera dimasukinya kedai ini. Hitung-hitung sekalian mengisi perut karena memang sudah waktunya makan siang. Dari seorang pelayan muda yang sigap menyambutnya, Pendekar Slebor memesan makanan. Sepeninggalan pelayan, dihampirinya ketiga lelaki yang duduk di sudut dekat pintu masuk kedai. "Beli sekalian, bisakah aku bertanya sedikit tentang orang asing yang sedang kalian bicarakan?" sapa Andika seramah mungkin. Ketiga lelaki itu kontan terkejut mendengar sapaan Andika. Wajah mereka melepas kesan ketakutan, walaupun teguran Andika sudah amat ramah. "Maaf jika aku menyelak, kalau tak salah, beli-beli ini sedang membicarakan seorang asing bukan?" ucap Andika lagi, mencoba menegaskan pertanyaan. "Bisakah kalian menggambarkan penampilan orang asing itu?" Tak ada jawaban untuk Andika. Tak seperti sifat ramah orang Bali, mereka tak menggubris pertanyaan Andika. Malah mereka bangkit tergesa-gesa meninggalkan kedai dengan wajah pucat. "Tunggu beli, tahan Andika." Seruan Andika malah membuat mereka melangkah lebih cepat, seperti baru saja melihat hantu di siang bolong. "Aneh," desa Andika tak mengerti. Tampaknya ada sesuatu yang membuat mereka begitu takut. "Tuan," tegur pelayan di belakangnya. Andika menoleh. "Makanan telah siap di meja," kata pelayan muda itu memberitahu. Andika mengangguk bersama seulas senyum sebagai pengganti ucapan terima kasih. Dihampirinya meja makan yang sudah diisi nasi dan lauk pauk. Untuk sementara, dilupakannya dulu persoalan Ki Rawerontek. Kini dengan lahap disantapnya makanan di meja. "Pelayan," panggil Andika. Pelayan muda tadi cepat menghampiri Pendekar Slebor. "Aku telah selesai," kata Andika memberitahu. Si pelayan mengangguk, lalu mulai membenahi bekas makan Andika. Sebelum dia beranjak mengangkut piring-piring ke dalam, Andika cepat menahannya. "Maaf beli,
boleh aku sedikit bertanya padamu? Cetus Andika. Si pelayan mengangguk. Silakan tuan. Apakah beberapa hari belakangan ada orang asing memasuki kota ini? Tanya Andika langsung ke pokok permasalahan. Sama seperti ketiga lelaki tadi, si pelayan pun menampakkan ketakutan di wajahnya. Namun, tak sama dengan ketiga lelaki tadi, sebab pelayan ini rupanya lebih punya nyali. Setelah melirik kian kemari, didekatinya telinga Andika. Benar tuan, sejak kedatangan orang asing itu, sudah 13 orang terbunuh secara keji. Mereka rata-rata adalah para pengawal pribadi orang-orang yang berkuasa di sini. Bisik pelayan muda ini. Wajah Andika berkerut. Rasanya dia belum begitu jelas dengan keterangan pelayan ini. Beli bisa menggambarkan ciri-ciri orang asing yang telah membunuh para pengawal itu? Tanya pendekar Slebor. Si pelayan muda melirik keluar kedai dan matanya melihat sesuatu di sana. Itu tampak dari sinar matanya yang menegang. Lebih baik tuan mencari tahu dari orang dalam tandu itu. Bisik pelayan ini lagi lebih samar. Andika melirik keluar mengikuti pandangan si pelayan. Tampak 4 orang berperawakan kekar sedang menggotong tandu mewah yang tertutup rapat kain mewah bersulam. Terima kasih ya Beli, ucap Andika seraya menepuk bahu si pelayan. Pendekar Slebor membayar seluruh makanan lalu beranjak keluar. Tapi baru saja kakinya bergerak 4 langkah, sing! Seketika terdengar desiran halus menyambar dari arah depan. Hah! Tanpa kesulitan, pendekar Slebor langsung bergeser ke kanan dan cepat menangkap sebatang pisau terbang yang hendak memangsa tubuhnya. Lagi-lagi, sebilah pisau terbang yang sama seperti dengan yang didapat terdahulu. Tanpa bermaksud hendak membaca pesan yang terlipat pada pisau terbang, Andika bergegas menyusul rombongan orang bertandu tadi. Di luar, pendekar Slebor melihat tandu berhenti. Keempat pengusungnya segera menurunkan kendaraan mewah yang biasa dipakai para penguasa itu. Dari dalamnya keluar seorang laki-laki berperawakan besar. Tak seperti bangsawan Bali lainnya, dia mengenakan kemeja sutra hitam berlapis tanpa kancing dan kerah. Pinggangnya dililit kain batik yang menutup sebagian celana panjang hitam sebatas lutut berujung sulaman benang warna emas. Andika nyaris pangling pada lelaki itu, kalau saja tak sungguh-sungguh memperhatikan wajah. Kira berontek, desis pendekar Slebor. Penampilan tokoh yang semula bagai mayat hidup itu sudah jauh berbeda. Di lehernya sudah tidak tampak lagi bekas luka melingkar. Bahkan tubuhnya kini sudah bebas dari jamur-jamur yang menjijikan. Kini buruan pendekar Slebor telah ditemukan. Tapi tanpa mengetahui kelemahan ilmu-ilmu hitamnya, Andika tak bisa berbuat banyak. Entah apa yang hendak direncanakannya, bisik Andika di tempat pengintaian. Bagaimana selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Andika selanjutnya? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.